Hanya dalam hitungan bulan, vaksinasi COVID-19 telah dimulai di sejumlah negara. Dan dibalik harapan akan kembali normalnya kehidupan manusia dengan adanya vaksin, ada produsen vaksin yang berlomba-lomba menunjukkan bahwa vaksin milik mereka lah yang paling mujarab. Nah, produsen vaksin pun diperkirakan akan meraup cuan dari penjualan vaksin yang telah dinanti-nantikan umat manusia itu. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Dunia Divaksinasi, siap-siap cuan produsen vaksin. Ya, saat ini kita lihat AstraZeneca diperkirakan mematok harga vaksin mereka sebesar $4 per dosis. Sementara Moderna diperkirakan mematok harga untuk per dosisnya $25 hingga $37 per dosis. Dan perkiraan harga vaksin COVID-19 untuk Pfizer ini sekitar $20 per dosis atau sekitar 283.000 per dosis. Lantas, berapa potensi cuan yang bisa diraup produsen vaksin ini? Nah, kita ambil contoh, misalkan vaksin Pfizer yang saat ini akan digunakan sebagai vaksin darurat di sejumlah negara. Nah, Amerika Serikat misalkan, ini kan dia memborong vaksin sebanyak 100 juta dosis. Kalau berdasarkan hitungan kasarnya, Operation Profit Margin atau OPM, Pfizer tahun fiskal 2019 saja itu sebesar 36%. Jadi secara operasi pendapatan kalau dikurangi lain-lain, margin untungnya ini sebesar 36%. Artinya kalau pendapatan Pfizer dari penjualan vaksin untuk Amerika Serikat saja sebanyak 100 juta dosis dengan harga tadi Rp283.000, maka pendapatannya ini bisa mencapai Rp28,3 triliun. Nah, dengan asumsi kasaran Operation Profit Margin tadi 36%, jadinya cuan yang bisa diraup dari Pfizer ini akan ada sebanyak Rp10,18 triliun. Nah, sementara itu kalau kita lihat berdasarkan proyeksi Morgan Stanley di tahun 2021, Pfizer dan Moderna ini akan meraup pendapatan hingga $32 miliar atau sekitar 453 triliun rupiah. Ini hanya dari penjualan vaksin COVID-19. Untuk Pfizer sendiri diperkirakan akan meraup pendapatan hingga $19 miliar atau sekitar 269 triliun rupiah dari penjualan vaksin corona hanya di tahun 2021. Nah, angka tersebut ini jauh dari penjualan vaksin di tahun 2020 yang diproyeksi meraup $975 juta atau sekitar 13,8 triliun rupiah. Nah, namun nantinya ini Pfizer akan membagi hasil penjual itu dengan BioNTech, perusahaan Jerman yang menjadi mitranya dalam mengembangkan vaksin. Dan di tahun 2022 dan 2023, Pfizer diperkirakan akan meraup pendapatan penjualan vaksin hingga $9,3 miliar atau sekitar 131 triliun, lebih tinggi dari BioNTech. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, meskipun potensi cuan yang bisa diraup produsen vaksin ini sangat menggiurkan, namun kalau kita telisik ya, sebenarnya biaya untuk penelitian dan pengembangan vaksin saja membutuhkan biaya yang fantastis yang harus mereka gelontorkan. Nah, adapun beban atau biaya riset Pfizer hingga 9 bulan pertama atau hingga September 2020 sebesar $2,36 miliar. Ini meningkat 3,4% secara year on year. Sementara biaya operasionalnya ini mencapai $8,8 miliar. Artinya dari total biaya operasi Pfizer yang mencapai $8,8 miliar ini sebanyak $2,3 miliar aja untuk udah habis gitu untuk penelitian dan pengembangan vaksin. Makanya tidak heran kalau harga vaksinnya ini bisa dikatakan cukup mahal. Sementara kita lihat lagi untuk Moderna, hingga 9 bulan pertama tahun ini, biaya risetnya ini mencapai $611,5 juta. Ini dari total biaya operasional yang mencapai $720 juta. Nah, nilai biaya riset ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebanyak $378 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya uji klinis hingga peningkatan biaya bahan dan juga produksi untuk pengembangan vaksin COVID-19. Kemudian kita lihat lagi ini untuk biaya penelitian dan pengembangan vaksin AstraZeneca. Ini secara kuartalan yang berakhir pada 30 September 2020 sebanyak $1.495 miliar. Ini meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Nah, jumlah ini sekitar 26% dari keseluruhan biaya operasional AstraZeneca, yaitu $5.407 miliar. Nah, berdasarkan laporan McKinsey & Company dari 11 perusahaan kerjasama hingga konsorsium pengembang vaksin saja,
kapasitas produksinya ini bisa mencapai 8,4 miliar dosis vaksin untuk tahun ini dan tahun depan. Dan kita lihat di antaranya ini ada Pfizer yang memperkirakan akan memasok hingga 1,3 miliar dosis selama tahun 2021 seiring lebih banyak negara yang mulai menyetujui suntikan dan juga memulai program imunisasi massal. Kemudian Moderna ini menargetkan akan memproduksi sebanyak 500 juta hingga 1 miliar dosis vaksin pada tahun 2021. Sementara itu, AstraZeneca ini tengah menunggu persetujuan regulasi untuk bisa meningkatkan kapasitas manufaktur hingga 3 miliar dosis vaksin pada tahun 2021. Namun untuk mewujudkan vaksinasi global yang merata terhadap sekitar 7,8 miliar penduduk dunia ini dengan asumsi satu orang butuh 2 dosis, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sebesar 15,6 miliar dosis. Nah, dengan total kapasitas manufaktur yang bisa mencapai 8,4 miliar ini total tahun ini dan tahun depan, artinya masih ada selisih sekitar 7,2 miliar dosis. Artinya apa? Dengan kapasitas sebanyak itu saja masih kurang untuk membuat populasi global kebal terhadap COVID-19. Lagi pula ini kan juga masih hitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan banyak aspek. Nah, lantas untuk memproduksi vaksin tambahan dan meningkatkan kapasitas produksi mereka ini bagaimana kondisi cash flow mereka? Kita lihat, nah kalau kita lihat ini dari tahun ke tahun cash flow milik Pfizer dan juga AstraZeneca ini dalam tren positif ya dalam 3 tahun terakhir. Artinya ini mereka mampu kalau misalkan mereka mau bangun pabrik baru atau misalkan untuk membeli mesin baru supaya bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka karena arus kasnya ini masih sehat. Nah, berkebalikannya justru Moderna ini mencatatkan arus kas yang seret atau tidak liquid dan tertekannya cash flow dari Moderna ini kalau kita lihat semakin membekak dari tahun ke tahun atau dalam 3 tahun terakhir tepatnya.